Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bagaimana dengan video sebelumnya? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Untuk video kali ini, kita akan kembali bertamasya ke luar angkasa karena saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Voyagers. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2021, ditulis dan disutradarai oleh Neil Burger. Film yang berdurasi 108 menit ini dibintangi oleh Colin Farrell, T.A. Sheridan, Lily Rose Depp, dan juga bintang-bintang muda lainnya. Seperti biasa, sebelum memulai cerita, tak bosan-bosan saya mengingatkan untuk selalu menonton videonya sampai habis karena ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Tanpa perlu menunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan suhu bumi terus memanas, kekeringan, kelaparan, serta penyakit melanda dunia. Para ilmuwan mulai melakukan pencarian planet baru hingga pada tahun 2063 berkat sebuah alat pemindai air dan oksigen, mereka telah berhasil menemukan sebuah planet yang kemungkinan besar layak huni. Inilah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan spesies manusia yang berada di ambang kepunahan. Secepatnya akan dikirimkan misi pemandu untuk melakukan perjalanan yang memakan waktu 86 tahun menuju ke planet baru tersebut. Selama dalam perjalanan, para kru akan bereproduksi hingga akhirnya anak cucu mereka yang akan tiba di sana. Para kru yang berpartisipasi dalam misi bukanlah dari kalangan astronot senior. Dalam sebuah rapat, Richard Eiling yang merupakan salah satu astronot senior menyarankan untuk mengembangkan 30 bayi tabung dari benih-benih para ilmuwan terbaik dan membesarkannya dalam lingkungan terisolasi agar sama sekali tidak mengenal bumi. Ini dilakukan demi mengatasi tekanan karena terkurung dalam waktu yang lama dan menghindari perasaan rindu akan kampung halaman mereka. Karena memang sebenarnya tidak ada jalan untuk kembali. Beberapa tahun berlalu, bayi-bayi telah tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas berkat gen yang ada di dalam tubuh mereka. Sesekali, Richard menjenguk untuk membimbing dan memantau perkembangan. Hingga akhirnya kedekatan pun tumbuh dan Richard mengajukan diri untuk menuju ke planet baru bersama anak-anak itu. Tentu pada awalnya pengajuan tersebut ditolak, tapi mengingat ini bisa mempercepat proses perjalannya misi, Richard pun mendapat persetujuan dari Dewan, sehingga dia bisa berangkat bersama 30 anak sebagai perawat sekaligus pembimbing. 10 tahun kemudian, 30 anak kini telah tumbuh menjadi remaja. Mereka membawa harapan seluruh umat manusia dalam kapal yang bernama Humanitas. Mereka belajar, bekerja, dan merawat tanaman-tanaman yang dibawa dari bumi. Selain itu, mereka juga makan, istirahat, dan menikmati hiburan secukupnya. Hidup serba teratur, seperti boneka, hanya sedikit ekspresi yang terpancar dari wajah para muda-mudi itu. Hanya 2 orang pemuda saja yang terlihat berbeda, yaitu Zack dan Christopher. Keduanya terlihat aktif, bahkan mereka sering bercanda ketika bersama. Pada suatu hari, Christopher menemukan tanaman yang mati akibat racun yang diduga berasal dari urin. Pemuda itu melaporkan kepada Richard untuk mengetahui lebih lanjut, namun sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Merasa penasaran, Christopher pun melanjutkan penyelidikannya dengan memeriksa kandungan dari makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Hingga akhirnya dia menemukan bahan dengan kode T56J yang mana tidak ada penjelasan apapun tentang bahan tersebut. Christopher berdiskusi bersama sahabatnya Zack dan akhirnya penyelidikan mereka membuahkan hasil. T56J dicampurkan dengan alkalin biru yang mereka konsumsi selama ini membuat kepribadian menjadi lemah sehingga patuh terhadap perintah. Selain itu juga dapat menghilangkan nafsu atau hasrat serta mengurangi respon atau ekspresi bahagia. Berbeda dengan Zack yang langsung memutuskan untuk tidak lagi mengkonsumsi cairan biru, Christopher berpikir lebih dalam. Menurutnya ini adalah tentang keteraturan yang bertujuan menyelamatkan awak kapal dan misi. Namun mereka adalah remaja, 2 orang pemuda yang dipenuhi dengan rasa keingintahuan yang tinggi, sepakat untuk tidak lagi meminumnya. Sejak saat itu, kehidupan 2 pemuda itu pun mulai berubah. Mereka bisa bermain dan bercanda dengan penuh kegembiraan, merasakan serunya persaingan dan nikmatnya kemenangan. Mereka pun membagi pengalaman ini kepada remaja-remaja lain, yaitu Julie dan Kai. Menurut Zack, Richard telah berbohong. Zack menyarankan merasakan sensasi ketika tidak meminum cairan biru.
Perasaan-perasaan lainnya seperti gairah dan kemarahan, Christopher sudah merasakannya. Gairah ketika bertemu dengan seorang gadis bernama Sheila, serta rasa kecewa dan marah ketika sahabatnya Zack mencoba mendekati gadis itu. Perasaan marah dan kecewa juga dirasakannya setelah mengetahui ada hal lain yang disembunyikan di kapal itu, yang mana menurut Richard itu adalah benda-benda yang ditujukan untuk generasi ketiga. Namun Christopher hanya diam dan seolah kesal sehingga membuat Richard menjadi cemas akan kehilangan kepercayaan dari anak-anak karena mereka terlalu cerdas untuk dibohongi. Itulah pesan Richard kepada pusat kendali yang diperkirakan akan diterima kurang lebih 2 bulan lagi. Pada suatu malam ketika sedang asik bermain seperti biasanya, Zack dan Christopher mendengarkan suara-suara aneh dari luar kapal. Ternyata bukan hanya mereka yang mendengarnya. Seorang pemuda bernama Edward juga sedang menyelidiki asal suara itu lewat kamera pengawas. Menurutnya, jika memang ada kehidupan di planet, maka mungkin saja ada kehidupan lain di luar sana. Keesokan harinya sebuah kabar buruk disampaikan oleh Richard bahwa kapal mereka kehilangan kontak dengan bumi. Dia menduga bahwa telah terjadi masalah dengan antena pemancar. Oleh karena itu, Zack diminta menemani Richard memperbaiki antena dari luar, sedangkan yang lainnya bersiap di posisi masing-masing. Sebelumnya Zack dan Chris sempat melihat Richard melakukan pelanggaran dengan menyentuh Sheila. Pemuda yang sangat bernafsu dan penasaran itu langsung mendekati Sheila untuk melakukan hal yang sama. Bahkan ketika ditolak, Zack malah memaksa dan melakukan hal yang tidak senonoh, sehingga Richard yang melihat perbuatan itu langsung membantingnya. Richard mencoba menanyakan tentang Zack kepada seorang gadis bernama Phoebe. Alangkah terkejutnya Richard, ternyata Zack sudah tidak lagi meminum cairan biru, dan itu juga dilakukan oleh Chris. Tidak seperti Zack, walaupun kesal, Chris terlihat lebih tenang dalam menghadapi perdebatannya dengan Richard. Akhirnya Richard pun berjanji akan meneruskan masalah ini kepada pusat kendali dan membela Chris serta remaja-remaja lain. Tapi sebelum itu Richard meminta Chris menggantikan Zack memperbaiki antena pemancar. Semua sudah bersiap di posisi masing-masing, termasuk Kai yang sudah berada di ruang kendali bersama Zack. Lagi-lagi terdengar suara misterius yang membuat seluruh remaja ketakutan. Dan tiba-tiba saja, Edward yang sejak tadi memperhatikan kamera melihat sosok bayangan yang menyerang Richard. Bersamaan itu juga terjadi kebakaran di dalam kapal, sehingga Zack dan Kai segera memadamkan api. Sangat disayangkan, Richard tewas dalam peristiwa tersebut. Musibah ini membuat seluruh remaja bingung karena tidak menyangka Richard akan meninggalkan mereka secepat ini. Selain itu, masih belum diketahui makhluk apa sebenarnya yang membunuh Richard karena drive yang menyimpan hasil rekaman diduga rusak akibat kebakaran. Sebagian besar remaja mengaku mendengar suara misterius, dan hanya Edward yang melihat sesuatu yang aneh yang mungkin adalah makhluk asing atau alien. Sesuai dengan peraturan yang ada di sistem, para remaja diwajibkan untuk memilih ketua atau pemimpin sebagai pengganti Richard. Zack sepertinya sudah sangat menantikan momen ini, mana dia akan menjadi pemimpin. Tapi tentunya tidak sesederhana itu. Demokrasi diberlakukan oleh sistem. Para remaja diwajibkan untuk mengusulkan dan memilih masing-masing calon pemimpin yang dianggap layak. Akhirnya, Christopher lah yang terpilih, dan itu membuat Zack kesal. Awalnya semua berjalan lancar, seluruh remaja melakukan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan rencana Chris, yaitu memulihkan seluruh sistem. Namun, Chris terlena dengan perasaannya terhadap Sheila, hingga lupa menghapus video-video pada arsip Richard. Sementara itu, diam-diam Zack mulai mengambil alih kendali. Dia melarang para remaja meminum cairan biru agar bisa berbuat seenaknya. Mereka juga belajar tentang kehidupan manusia dan meluapkan perasaan yang selama ini tertahan. Suatu ketika, Sheila memergoki Zack, dan beberapa remaja lain sedang menonton video-video perang pada arsip Richard. Sheila yang marah membuat Zack menjadi kesal dan ingin kembali melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kekesalannya pun semakin bertambah ketika menemukan Sheila sedang bersama Chris. Kini Zack sudah benar-benar yakin bahwa Chris bukan lagi sahabatnya. Beberapa waktu kemudian, ketika makan siang, tiba-tiba saja Peter menyerang Kai. Kejadian itu dipicu oleh Kai yang cemburu ketika memergoki Peter sedang mendekati Julie. Ketika semuanya berkumpul, Zack langsung melontarkan pernyataan untuk menentang Chris. Dia juga menentang aturan yang telah ditentukan sistem dan menuduh Chris sebagai pembawa alien ke dalam kapal. Oleh karena itu, Zack berjanji akan memberikan kebebasan, keamanan dari alien bagi para remaja yang mau menjadi pengikutnya. Mendengar pernyataan tersebut,
tersebut, Kai dan beberapa remaja langsung mengikuti Zack, sedangkan beberapa yang tersisa mempertanyakan keberadaan alien di kapal mereka. Satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah dengan memeriksa rekaman kamera pengawas yang berada di ruang kendali. Ini sekaligus membuktikan keberadaan alien karena Chris sendiri yang akan masuk ke sana. Tak lama kemudian Zack dan para pengikutnya pun datang, tapi hanya Zack dan Kai yang masuk. Dan tak berselang lama, mereka lari terbirit-birit karena diserang oleh alien. Ruangan itu sangat gelap, sehingga tak ada yang bisa dijelaskan dua pemuda itu tentang wujud si alien. Namun yang pasti makhluk itu sangat berbahaya. Alex dan Idaid yang merasa penasaran juga memeriksa ruangan tersebut setelah ditinggalkan oleh Zack. Mereka sama sekali tidak menemukan alien, tapi ruangan itu benar-benar berantakan. Sepertinya Zack dan Kai merekayasa cerita alien dan berusaha menyembunyikan sesuatu di ruangan tersebut. Untungnya, Chris telah lebih dulu masuk ke sana. Pemuda itu menemukan drive rekaman CCTV yang ternyata berisi bukti bahwa Zack dan Kai telah bersekongkol membunuh Richard. Demi keselamatan, Chris meminta teman-temannya untuk merahasiakannya dulu sambil menunggu momen yang tepat. Keesokannya, Zack mengadakan acara makan bersama, yang mana juga mengundang Chris dan para pengikutnya. Dalam acara itu, Zack dengan bangga mengumumkan tentang usahanya melindungi remaja dari alien. Oleh karena itu, Zack meminta semuanya agar melupakan perselisihan dan bersatu di bawah pimpinannya. Nantinya akan ada peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi. Jika tidak, maka orang itu akan berurusan dengan Zack. Omong kosong itu membuat Chris tidak bisa menyembunyikan lagi kebenaran yang diketahuinya. Di depan seluruh remaja, Chris memutar video rekaman yang menampilkan Zack dan Kai ketika membunuh Richard. Liciknya, Zack mengakui semua itu dengan alasan melindungi teman-temannya dari alien yang ada di tubuh Richard. Kemudian dia menuduh satu persatu remaja yang mungkin juga sudah dimasuki alien. Hingga akhirnya tuduhan itu sampai ke salah satu pengikut Chris, yaitu Peter. Pemuda itu berlari demi menyelamatkan hidupnya, tapi sangat disayangkan itu seolah menjadi pembenaran hingga akhirnya Peter tewas dikeroyok. Keadaan Chris semakin terpojok. Alex dan Idaid menyarankan untuk menyerahkan diri. Namun Sheila mengingat suatu hal yang pernah diceritakan oleh Richard mengenai senjata-senjata yang dipersiapkan untuk generasi ketiga. Dan Chris lah yang mengetahui lokasinya. Ruangan senjata itu sangat rahasia. Bahkan dibutuhkan kode untuk bisa membuka pintunya. Sayangnya, kode-kode yang dimasukkan Chris semuanya ditolak hingga membunyikan alarm yang mengundang kelompok Zack datang dan mengambil senjata-senjata itu. Sementara itu, kelompok Chris yang sudah tidak ada harapan lagi memaksa Alex dan Idaid membelot. Lalu, tak butuh waktu lama, Zack dan para pengikutnya langsung meringkus kelompok Chris. Bahkan dengan keji, Zack menembak mati Phoebe ketika mencoba menyadarkan para remaja yang sudah bertindak terlalu jauh. Di saat semuanya terguncang atas pembunuhan tersebut, Chris dan Sheila mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Karena persembunyian Chris dan Sheila di balik dinding telah diketahui, mereka memutuskan berlari ke ruang perawatan dan bersiap dengan benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata. Tiba-tiba Kai muncul dengan senapannya. Namun, dengan cepat Chris dan Sheila melakukan serangan kombinasi dengan suntikan beracun dan hantaman tabung pemadam. Serangan itu terlihat mantap dan nikmat. Kai seketika tewas dan membuat remaja lain mundur. Pelarian pun berlanjut. Kini yang mengejar mereka adalah si iblis Zack. Pemuda itu semakin mahir menggunakan senapannya. Itu membuat Chris dan Sheila tidak mempunyai pilihan lain selain terus berlari, mengunci pintu demi pintu, hingga tiba di ruangan kedap udara. Menyadari Chris dan Sheila telah terpojok, Zack menjadi semakin bersemangat. Hingga akhirnya dia tidak menyadari jebakan yang telah disiapkan oleh Chris dan Sheila. Pintu palka telah terbuka, membuat Zack langsung terdorong keluar. Pemuda itu begitu tangguh. Dia terus bertahan dan berusaha membunuh Sheila. Bahkan Chris yang berusaha menolong tidak mampu menyeret Zack. Kemenangan membuat Zack lengah. Dia lupa bahwa masih ada Sheila yang juga berusaha mengeluarkannya dari kapal. Akhirnya dengan memanfaatkan dorongan udara, Sheila menendang Zack hingga terlempar ke ruang hampa. Dan untungnya, ternyata Chris masih berada di sana, berpegangan pada badan kapal.
Film pun ditutup dengan menyerahnya para remaja pengikut Zack, dan mereka kembali memulai kehidupan yang baru dengan pemimpin baru yang mereka pilih, yaitu Sheila. Mereka belajar hidup bersama dengan rukun dan damai, sesuai dengan pesan yang disampaikan Richard di rekaman pertama sebelum kapal Humanitas meluncur. Ketika memulai perjalanan ini, ada dunia yang ditinggalkan. Dunia di mana hal baik dan hal buruk terjadi. Cepat atau lambat, masa-masa sulit pasti akan datang. Tapi pada akhirnya, aku yakin bahwa kalian akan berhasil dan kebaikan akan terus bertahan. Itulah yang membuat manusia layak untuk diselamatkan. Bertahun-tahun berlalu, para remaja yang semakin tua telah mempunyai anak yang terus berkembang. 86 tahun setelah peluncuran Humanitas, akhirnya keturunan mereka melihat sebuah planet yang menjadi tujuan dan menjadi harapan bagi seluruh umat manusia. Apakah manusia-manusia baru ini akan bertahan dan berhasil memulai kehidupan yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Manusia mampu menciptakan malapetaka untuk mereka sendiri, karena pada dasarnya manusia adalah manusia, bukan malaikat dan bukan bola iblis. Kita berada di tengah-tengah di antara dua makhluk itu, sama seperti yang dikatakan Joker dalam film The Dark Knight. Kegilaan atau kejahatan itu seperti gravitasi, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dorongan. All it takes is a little push. Sisi baik atau buruk hanya kita sendiri yang tahu, tapi efeknya akan menentukan nasib orang-orang di sekitar kita. Inilah yang digambarkan Voyagers, di mana seorang individu dengan ideologinya menjadi virus dan menginfeksi seluruh kru hingga menyebabkan kekacauan. Dengan narasi yang sederhana, Voyagers menggambarkan lebih jauh tentang sesuatu yang menakutkan dari kehancuran yang ditimbulkan manusia. Skenario serupa sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang-orang tertentu menyebarkan rasa takut untuk mengendalikan pikiran orang lain. Tidak ada alien atau kehidupan asing. Suara-suara itu hanya ditimbulkan oleh kapal sesuai dengan yang dikatakan Richard. Tanpa cairan biru, Zack berusaha mengendalikan teman-temannya yang masih lugu dengan cara menakut-nakuti mereka dan menjelek-jelekan Richard dengan sebuah alasan yang belum tentu dipahami sepenuhnya atau mungkin tidak dipahami sama sekali demi memuaskan nafsu. Berbeda dengan Chris, ini bukan masalah baik atau buruk, namun pola pikir dan pertimbangan. Banyak hal yang dipertimbangkan Chris, termasuk tujuan dari meminum cairan biru yang menekan nafsu demi menghemat bahan makanan dan keberhasilan misi mereka. Sama halnya dengan Sheila, pada awalnya gadis cantik ini berpikir bahwa hidupnya dan 29 remaja lain sia-sia karena akan mati di kapal Humanitas. Namun, penjelasan dari Richard membuatnya paham bahwa tidak ada kehidupan yang sia-sia. Tidak ada manusia yang tidak berguna, sadar atau tidak, semua memiliki peran penting, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Banyak hal yang bisa kita jadikan renungan dari film ini, termasuk tentang keberadaan yang namanya peraturan. Beberapa kali Zack menyatakan, saya tidak peduli lagi, saya tidak mau diatur, saya tidak mau mengikuti aturan dari sistem. Bagi kalian yang mau hidup bebas, silahkan mengikuti saya. Tapi ketika dia mengklaim dirinya sebagai pemimpin, tanpa sadar, Zack telah membuat peraturan baru, dan bagi yang melanggar akan berhadapan dengannya. Ini membuktikan tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa peraturan. Manusia tidak bisa disamakan dengan hewan liar. Bahkan ketika hukum rimba berlaku, si pemenang akan menjadi pemimpin dan ujung-ujungnya juga membuat peraturan lagi. Manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir dan membedakan baik atau buruk tergantung dari masing-masing individu. Oleh karena itu, untuk menyatukannya dibutuhkan yang namanya, ya betul, peraturan. Bagaimana menurut kalian? Bukan orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat setiap hari.